Selamat malam saudara, salam jumpa kembali dalam BM News hari ini. Sejumlah informasi terkini akan menemani ruang informasi Anda bersama saya, Hendrik Immanuel. Kita ke informasi pertama. Marak terjadi hingga memakan korban, pemerintah ajak seluruh lapisan masyarakat perangi bullying di lingkungan sekolah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek terus berupaya melakukan pencegahan bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. Bullying tidak hanya dilakukan sesama peserta didik, malah dilakukan tenaga pendidik kepada peserta didik. Baru-baru ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPI) merilis data kekerasan seksual yang tergolong bullying di lingkungan pendidikan. Tercatat 18 kasus terjadi sepanjang 2021 dengan jumlah korban yang terbilang tinggi. Berdasarkan catatannya, pelaku 55% dilakukan oleh guru dan korban termuda berusia 3 tahun. Langkah awal yang dilakukan Kemdikbud adalah memberikan edukasi bullying kepada semua lapisan masyarakat, terutama para peserta didik. Edukasi tersebut disampaikan di akun Instagram Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbud @ditpsd. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman dan tertekan. Jenis bullying bermacam-macam, seperti fisik berupa mendorong, memukul, hingga pelecehan seksual. Kemudian non-fisik seperti mengancam, mempermalukan, hingga memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik. Bullying sangat berdampak buruk bagi korban, seperti kesakitan fisik dan psikologis. Korban akan menderita ketakutan sosial, hingga timbul keinginan untuk bunuh diri dan alami gangguan jiwa. Untuk itu, pemerintah meminta kerjasama yang baik dari keluarga, satuan pendidikan, hingga masyarakat untuk memerangi bullying di lingkungan sekolah. Pelaku akan dituntut sesuai hukum yang berlaku. Kita ke informasi berikut. COVID terus melonjak di belahan dunia. Sejumlah negara besar ini malah melonggarkan pembatasan protokol kesehatan. Begini alasannya. Berbeda dengan di dalam negeri dan negara-negara lainnya, beberapa negara di Eropa ini justru melonggarkan protokol kesehatan di tengah melonjaknya COVID-19 varian baru di berbagai negara. Mereka memilih berdamai dengan COVID. Berdasarkan data yang dihimpun berita mujizat.com, negara-negara tersebut antara lain Inggris, Denmark, Irlandia, Belanda, dan kemudian disusul Prancis, Norwegia, dan Swiss. Seperti dimuat di CNBC Indonesia, pemerintah negara-negara tersebut mengambil keputusan dengan alasan kasus yang sudah melalui puncak dan angka vaksinasi yang cukup tinggi, termasuk booster, suntikan penguat alias dosis ketiga vaksin COVID-19 yang cukup tinggi. Pada Januari lalu, Inggris mencabut aturan penggunaan masker di tempat umum yang disampaikan langsung Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Diberitakan Reuters Rabu 2 Februari 2022, Swiss juga telah melonggarkan aturan pembatasan prokes demi meredam pandemi COVID-19. Kebijakan itu diambil di tengah naiknya kasus Omikron yang membuat sistem kesehatan di Swiss melemah. Presiden Swiss Ignacio Cassis mengatakan, Swiss bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Sementara itu, Denmark menjadi negara Uni Eropa pertama yang benar-benar mencabut seluruh pembatasan COVID-19. Dalam pencabutan ini, pembatasan jam operasional bar dan restoran ditiadakan, serta klub malam juga sudah dibuka kembali. Pelonggaran itu dilakukan ketika Denmark mencatat sekitar 40.000 sampai 50.000 kasus COVID baru setiap hari. Tidak hanya negara Uni Eropa, beberapa negara seperti Afrika Selatan dan India juga mulai mencabut sejumlah pembatasan di wilayahnya. Bukan sembarang keputusan, negara-negara tersebut mengambil langkah hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita ke informasi terakhir.
Warganet di TikTok ajak taati protokol kesehatan dengan cara kreatif dan lucu. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di belahan dunia awal tahun ini, masyarakat terus diminta untuk menaati berbagai protokol kesehatan atau prokes. Sekalipun ada beberapa negara yang sudah melonggarkan prokes, sebagian besar negara masih tetap melakukan pembatasan prokes di wilayahnya, salah satunya Indonesia. Untuk mengajak masyarakat menaati prokes, beberapa pengguna TikTok ini tampil menghibur. Ajakan untuk menaati prokes dikemas dengan cara yang kreatif dan lucu. Mereka menyampaikan secara langsung lewat video tersebut bahwa patuhi prokes bukan sebuah paksaan, melainkan kesadaran diri. Calon-calon mayat nih. Demikian BM News hari ini. Terus perbaharui ruang informasi Anda bersama BM TV. Saya Hendrik Immanuel, sampai jumpa. Salam BM TV. Berita Mujizat TV.